Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan bisa menyapa Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian dimanapun berada, terutama sahabat Bawaslu seluruh Indonesia. Untuk menyukseskan pelaksanaan pemilu ke depan, kita harus menyesuaikan dengan visi yang diusung oleh Bawaslu RI 2025-2029, yakni kolaborasi memperkokoh demokrasi eh, melalui pengawasan pemilu yang berintegritas dalam rangka mewujudkan Indonesia maju menuju Indonesia emas. Maka dari itu, Bawaslu harus punya konsep pengawasan strategis dan perencanaan yang strategis. Adapun konsep yang kita ambil dalam rangka perencanaan strategis ini, yang pertama yaitu berusaha membangun kesadaran strategis. Membangun kesadaran strategis untuk siapapun, baik penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun stakeholder yang ada, seyogyanya seperti itu. Di Bawaslu sendiri, kesadaran yang strategis itu terkait dengan perencanaan kegiatan yang sistematis dan terukur. Sistematis artinya yaitu mempunyai pola yang jelas, dasar yang jelas, pelaksanaan yang jelas. Terukurnya bagaimana? Pengawasan harus mempunyai target yang jelas terhadap pelaksanaan pengawasan pemilu tersebut. Contoh soal misalnya pada tahapan kampanye, apabila seorang pengawas melakukan pengawasan pemilu dimanapun berada, misalnya di kampanye itu, ya harus targetnya harus jelas. Siapa yang diawasi, pelanggarannya oleh siapa harus jelas. Di mana tempatnya pelanggaran harus tertuang dengan baik dalam laporannya. Dan kapan terjadinya pelanggaran itu semuanya harus terukur. Waktunya kapan harus terukur. Makanya seorang pengawas pemilu harus mempunyai target yang jelas dalam melakukan pengawasan. Konsep yang kedua yang kita sampaikan yaitu mengenai pengawasan yang berbasis data. Pengawasan berbasis data ini sebagai menerima tantangan dalam dinamika politik ke depan, bahwa Bawaslu sudah punya yang namanya indeks kerawanan pemilu, yang intinya merupakan deteksi dini terhadap kemungkinan kerawanan yang terjadi, baik secara geografis, baik secara tahapan, maupun secara sosial budaya. Tentunya dalam melakukan pengawasan berdasarkan data yang ada dalam indeks kerawanan pemilu, seorang pengawas pemilu sudah harus mempunyai skala prioritas. Pengawasan yang tidak wirawiri, kemana-mana tidak punya target, tidak. Berbasis data, berdasarkan indeks kerawanan pemilu itu sudah ada. Misal, akan terjadi kerusuhan terkait dengan massa antara perguruan pencak silat misalnya, bahwa simpul-simpul adanya massa itu harus diketahui terkait dengan kerusuhan tersebut yang sudah tertuang dalam indeks kerawanan pemilu. Misalnya seperti itu. Yang penting bahwa dalam melakukan pengawasan harus berbasis data, tidak boleh Bawaslu itu memegang asumsi ataupun tebak-tebakan terkait dalam pengawasan. Yang ketiga yaitu konsep tentang penyelarasan sumber daya. Penyelarasan sumber daya ini terdiri dari tiga, sumber daya manusia, anggaran maupun waktu. Penyelarasan sumber daya ini intinya yaitu penempatan personil yang tepat dan benar. Penempatan personil yang benar dan tepat ini yang kita anut. Penempatan di level kabupaten, kecamatan, desa maupun di TPS. Ini personalnya harus benar dan tepat. Dengan tujuan apa? Apabila ada informasi
transfer keilmuan dari tingkat kabupaten sampai tingkat TPS itu tidak boleh terkurang 1% pun. Ibarat ilmu itu dari kabupaten 1 gelas sampai di pengawas TPS ya tetap harus 1 gelas seperti itu. Nah, ini yang penting sebagai seorang pengawas. Yang kedua, penyelarasan anggaran, bahwa pengawasan pemilu itu tidak terlepas dari anggaran. Anggaran ini harus direncanakan dengan matang, di mana penggunaan anggaran harus dilakukan tepat waktu dan terukur. Demikian juga anggaran yang sudah direncanakan dengan kegiatannya harus dilakukan pelaporannya dengan akuntabel. Makanya penggunaan anggaran ini menganut prinsip harus efisien, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga tidak kalah pentingnya yaitu penyelarasan waktu. Karena pemilu itu dibatasi oleh tahapan-tahapan yang sudah pasti, tentunya ya tidak boleh melampaui tahapan atau mendahului tahapan. Tidak boleh melampaui waktu yang sudah ditentukan atau mendahului waktu yang sudah ditentukan. Itu namanya penyelarasan waktu. Yang keempat, konsep yang kita anut yaitu keunggulan operasional. Keunggulan operasional yang bagaimana Bawaslu ke depan harus menyediakan, yaitu harus mempertegas pentingnya Form A. Form A ini sebagai hasil pengawasan yang dituangkan dalam sebuah bentuk form, tulisan tertulis dan pasti. Form A ini bisa dipandang sebagai sumber pertama dan utama, manakala ke depan di kemudian hari ada mungkin ketidakpuasan dari peserta pemilu, penyelenggara pemilu, atau bahkan dari siapapun yang menganggap hasil pengawasan pemilu atau hasil pemilu tidak kredibel. Atau bahkan sangat penting gunanya pada waktu proses hukum baik di peradilan pemilu maupun di kemudian hari manakala ada gugatan tentang hasil pemilu. Makanya keunggulan operasional yang berupa Form A ini memang penting adanya dalam pengawasan pemilu ke depan. Tentang bentuk dan kesempurnaannya, ayo sama-sama menjadi PR kita dalam rangka bahwa Bawaslu sudah punya keunggulan operasional yang bentuknya Form A. Demikian mudah-mudahan berlanjut dengan baik. Implementasi strategi pengawasan pemilu dalam kerangka manajemen. Implementasi strategi adalah fase di mana rencana di atas kertas berubah menjadi aksi di lapangan. Bagi Bawaslu Kabupaten, ini adalah tahap yang paling menguji kualitas kepemimpinan karena melibatkan banyak personil ad hoc dengan latar belakang yang berbeda. Kita membagi menjadi 3, yakni adalah standarisasi, supervisi, serta mitigasi. Standarisasi menjadi masalah terbesar di tingkat kabupaten dan kota, karena perbedaan tafsir antara pengawas di satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya tentu bisa mengalami perbedaan. Kita membagi ada 2, yakni ada instrumen tunggal alat kerja pengawasan serta penyelarasan output, di mana instrumen tunggal alat kerja pengawasan yakni implementasi bukan lagi sekedar perintah lisan, tapi melalui alat kerja pengawasan. Alat kerja pengawasan ini adalah manifestasi strategi yang dilakukan untuk membuat kita fokus kepada pengawasan. Salah satu contoh yakni adalah politik uang. Maka AKP harus memaksa pengawas untuk mencatat indikator secara spesifik apa itu politik uang, bukan untuk hal-hal yang lainnya. Untuk penyelesaian output, tentunya kepemimpinan manajemen memastikan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan itu dituangkan ke dalam Form A, di mana laporan hasil pengawasan atau yang
kita biasa menyebutkan form A itu, dari 10 kecamatan yang berbeda memiliki kualitas narasi yang sama. Jika narasinya berbeda, artinya strategi implementasi kita semua belum sinkron. Maka harus kita sinkronkan agar itu bisa menjadi hasil pengawasan yang maksimal. Untuk yang kedua, yakni implementasi strategi tidak bisa dikendalikan hanya dari belakang meja kantor Bawaslu. Akhirnya kita perlu melakukan yang namanya supervisi. Kita membagi supervisi, yakni adalah supervisi monitoring berjenjang, supervisi melekat, serta evaluasi pasca supervisi dan monitoring. Tentunya sistem monitoring berjenjang ini membuat mekanisme di mana setiap tingkatan, baik di kabupaten, ke kecamatan, ke desa, memiliki kewajiban kegiatan pelaporan secara real time. Lalu untuk supervisi melekat, ini diharapkan di titik-titik rawan yang telah dipetakan dalam indeks kerawanan pemilu, pimpinan Bawaslu di tingkat kabupaten harus turun langsung fokus pada titik rawan. Ini bukan sekedar kunjungan, tapi memastikan bahwa personil di titik tersebut menjalankan strategi pencegahan yang sudah diputuskan di dalam pleno Bawaslu Kabupaten. Tentunya kita setelah melaksanakan supervisi monitoring atau supervisi melekat, kita melakukan evaluasi pasca supervisi dan monitoring. Proses ini tentunya bertujuan untuk memperbaiki hambatan teknis secara cepat, menjamin akurasi data antara laporan dan fakta, serta memberikan arahan perbaikan bagi personil di tingkat kecamatan, di tingkat desa, agar standar pengawasan kita tetap terjaga dan akuntabel. Implementasi strategi seringkali terbentur dengan realitas lapangan yang dinamis. Kita mengkategorikan dua hal, yakni disiplin eksekusi yang fleksibel serta quick response atau respon cepat. Di mana disiplin eksekusi yang fleksibel, kepemimpinan manajemen memberikan ruang bagi Panwascam untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian taktis di lapangan tanpa keluar dari koridor strategi besar, di mana kita memberikan keleluasaan kepada Panwascam untuk melaksanakan pengawasan yang berbasis pada kearifan lokal. Tentunya tidak menabrak aturan-aturan dalam pengawasan pemilu. Dalam quick response atau respon cepat, implementasi strategi pengawasan butuh kanal komunikasi darurat yang cepat. Jika pengawas desa menemukan kebuntuan, mereka tahu siapa dan apa yang harus mereka lakukan dan harus kita laporkan sesuai dengan instruksi yang mereka ambil. Di dalam standarisasi, supervisi, serta mitigasi, kita mengimplementasikan 3 hal tadi di dalam kegiatan pengawasan pemilu. Di dalam penyusunan data pemilih, kita melaksanakan perencanaan strategis, yakni mengidentifikasi wilayah dengan mobilitas penduduk tinggi, kawasan konflik lahan, atau perbatasan yang rawan akan pemilih ganda. Kita melaksanakan aksi-aksi, yakni instruksi khusus melalui uji petik yang berbasis pada klaster resiko. Ada contoh nyata bahwa pernah terjadi di sebuah kabupaten, ribuan pemilih di satu desa terancam kehilangan hak pilihnya karena wilayahnya masuk dalam sengketa batas daerah. Tentunya kita di dalam pimpinan Bawaslu Kabupaten memerintahkan kepada Panwascam untuk melaksanakan coklit sanding data D4 dengan fakta di lapangan. Dan ini mewajibkan menggunakan alat kerja khusus untuk mendata pemilih di wilayah perbatasan agar tidak terjadi bias penafsiran dalam status administrasi. Untuk di logistik pemilu, tentunya kita melaksanakan beberapa strategi. Tentunya kita perlu memetakan kerawanan distribusi.
Ada cuaca ekstrim, akses geografis yang sulit, dan kualitas suara. Kualitas suara tentunya juga kita kepada potensi tertukar atau rusak. Di dalam aksi nyatanya kita melaksanakan pengawasan melekat yang ada di gudang logistik, mulai dari pelipatan kertas suara, penghitungan, bahkan pengawalan distribusi menggunakan checklist ketepatan jumlah, jenis, dan waktunya. Untuk kasus nyata, surat suara untuk dapil A seringkali tertukar dengan dapil B saat pengesetan di gudang KPU, yang baru disadari pada saat pemungutan suara. Tentunya kita di dalam pimpinan Bawaslu tentu memerintahkan, menginstruksikan pengawas untuk sampling sortir. Di setiap 1000 lembar yang disortir, pengawas harus melaksanakan verifikasi manual pada 10 lembar secara acak untuk memastikan tidak ada salah dapil. Tentunya selain kegiatan pengawasan di bidang logistik, tentunya yang paling krusial yakni adalah dalam masa kampanye serta masa tenang. Di dalam perencanaan strategis, kita berfokus pada mitigasi politik uang yang dilakukan pasangan calon kepada pemilih ketika melaksanakan kampanye, serta pembersihan alat peraga kampanye di masa tenang. Aksi-aksi nyata tentunya kita laksanakan, yakni adalah aktivasinya patroli pengawasan money politik secara serentak hingga tingkat RT. Dengan kasus nyata adanya pembagian sembako yang sering berkedok bakti sosial oleh tim sukses pada H-2 di wilayah yang seringkali akses informasinya minim. Ini yang menjadi perhatian dari teman-teman Panwas di tingkat kecamatan, di tingkat desa, bahkan di tingkat TPS untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Tentunya kita mengaktifkan hierarki instruksi melalui call center secara 24 jam. Jika ada Panwas, PKD, bahkan PTPS yang menemukan adanya bagi-bagi sembako, instruksi ini dari kabupaten jelas untuk mencegah di tempat, untuk mendokumentasikan dan segera untuk membuat form A. Setelah masa kampanye dan masa tenang, ini adalah pemungutan suara, di mana perencanaan strategis kita yakni berfokus pada akurasi pengisian C hasil dan ketersediaan saksi yang kompeten. Tentunya kita mempunyai pengawas hingga tingkat TPS. Harapannya aksi ini menggunakan aplikasi laporan cepat seperti Siwasle dan pengawalan C hasil salinan. Untuk kasus nyatanya terjadi salah jumlah atau salah input antara perolehan suara partai dan suara calon yang mengakibatkan penggelembungan suara di tingkat TPS. Tentunya ini sering terjadi karena mungkin ada human error yang terjadi di tingkat TPS karena mungkin kerja dari pagi hingga siang, atau mungkin yang terjadi di pemilu 2024 kita melaksanakan pemilu mulai dari pagi hingga selesai penghitungan itu sampai dini hari. Nah, ini tadi terjadi karena ada human error atau mungkin kelelahan. Akan tetapi, jika kita mempunyai C hasil salinan, tentunya itu akan membantu kita dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Secara pimpinan pasti akan mewajibkan PTPS untuk memotret hasil dari pleno secara utuh sebagai data pembanding utama saat pleno dilakukan di tingkat kecamatan ataupun di tingkat kabupaten. Untuk rekapitulasi, tentunya kita melaksanakan strategi, yakni adalah mitigasi pergeseran suara saat perpindahan dari kotak suara dari tingkat kecamatan hingga di kabupaten.
yakni kita melaksanakan aksi-aksi yakni adalah sinkronisasi data form A, hasil pengawasan TPS dengan hasil rekapitulasi yang ada di kecamatan. Kasus nyatanya yakni ada selisih suara antara data di TPS dengan data yang dibacakan saat pleno tingkat kecamatan, karena ada upaya titip suara antara caleg dalam internal partai. Tentunya kita menerapkan lingkaran pembelajaran secara instan. Pimpinan memerintahkan tim tabulasi di kabupaten untuk memverifikasi ulang setiap kejanggalan angka sebelum pleno kecamatan diketuk palu. Evaluasi dan pelaporan strategis pemilu terbagi menjadi 4 bagian. Evaluasi berbasis strategis. Dalam tahap ini, pimpinan Bawaslu Kabupaten Kota membandingkan antara rencana dan realita. Analisis IKP vs fakta. Dalam pembandingan IKP versus fakta, kita melihat kembali data IKP dari awal. Jika di wilayah A dipetakan sangat rawan politik uang, apakah saat masa tenang ditemukan pelanggaran di sana? Jawabannya bisa iya atau tidak. Pelaporan strategis dari data ke informasi. Pelaporan tidak boleh hanya berisi tumpukan kertas, melainkan harus menjadi instrumen pertanggungjawaban secara akuntabilitas. Akuntabilitasi data. Menyusun seluruh form A, data Siwaslih, dan hasil audit logistik menjadi satu narasi besar keberhasilan pengawasan. Dalam 5 tahapan, mulai dari tahapan data pemilih, logistik, masa tenang, pungut hitung, hingga rekapitulasi, masing-masing memiliki evaluasi dan memiliki output yang berbeda-beda. Dari tahapan data pemilih, evaluasi yang kita lakukan adalah memeriksa berapa persen saran perbaikan atau SARPER yang telah ditindaklanjuti oleh KPU. Outputnya, perbaikan metode uji petik untuk pemilu berikutnya. Pada tahapan logistik, kita mengevaluasi kecepatan respon saat ada surat suara tertukar, dengan harapan pembuatan SOP baru untuk pengawasan sortir lipat yang lebih ketat. Dan pada tahapan masa tenang, menganalisis sebaran patroli versus titik penemuan politik uang. Harapannya adalah menata ulang jadwal patroli agar lebih efektif, tidak hanya pada malam hari saja. Pada tahapan pungut hitung, kita mengevaluasi dengan mengukur akurasi data dari foto C hasil plano di aplikasi cepat. Harapannya meningkatkan kualitas BIMTEK, aplikasi bagi pengawas TPS. Kemudian pada tahapan rekapitulasi, menghitung jumlah keberatan saksi yang berhasil diselesaikan lewat data pembanding Bawaslu. Harapannya menguatkan kredibilitas data Bawaslu di mata publik dan peserta pemilu. Kemudian pada lingkaran pembelajaran, inilah inti dari kepemimpinan manajemen. Setelah kita evaluasi selesai, hasilnya menjadi bahan baku perencanaan baru. Contoh kasus, jika pada tahap rekapitulasi ditemukan pergeseran suara karena saksi kurang berani berbicara, maka dalam perencanaan periode berikutnya, strategi kita adalah meningkatkan BIMTEK mentalitas pengawas dan penguatan advokasi hukum. Transformasi evaluasi menuju desain pengawasan pemilu 2029. Kita menganalisis apakah IKP yang disusun sebelumnya akurat dengan fakta di lapangan. Kemudian pada penerapan tahun 2029, hasil evaluasi ini menjadi
data historis untuk menyusun IKP 2029, mengukur kualitas form A dan laporan digital Siwaslih dari jajaran bawah. Pada penerapan di tahun 2029 nanti, jika ditemukan banyak laporan yang bias atau tidak standar, maka strategi BIMTEK 2029 harus dirombak. Kemudian, penyelenggaraan ulang sumber daya. Evaluasi performa yang kita lakukan dengan menilai apakah anggaran dan personel yang ditempatkan sudah efektif. Penerapan di tahun 2029, jika evaluasi menunjukkan penumpukan personel di wilayah yang ternyata aman, maka pada perencanaan tahun 2029, pimpinan dapat melakukan redistribusi pengawas ke medan yang lebih sulit secara lebih proporsional. Kemudian, penyempurnaan alat kerja pengawasan atau AKP. Kita mengevaluasi apakah alat kerja yang lama mampu menangkap dinamika pelanggaran terbaru. Pada penerapannya di tahun 2029 nanti, karena Bawaslu adalah organisasi yang terus belajar, berevaluasi, dan akan melahirkan AKP versi terbaru untuk pemilu 2029 yang lebih ramah teknologi, lebih cepat, dan lebih sulit untuk dimanipulasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.